Yo, yo, ayo, ayo. Sopo intro yo. Prima, prima, prima. Raimu kenyika. Ora mulai-mulai iku. Ayo kon mat, kemat, mat, ayo mat, ayo mat. Mulai aja ya. Kedengeran nggak suaraku? Dengar, Bu. Dengar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Bu Rina atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mekanika tanah, yaitu tanah dan batuan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mungkin slide-nya bisa di next. Perkenalkan Bu, saya Evita Durehana dengan NIM akhir 12. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Alansyah dengan NIM 38. Perkenalkan, nama saya Dina Yuramawati dengan NIM akhir 16. Perkenalkan, nama saya Citra Sasiwinasis dengan NIM akhir 1044. Perkenalkan, nama saya Rahmat dengan NIM akhir 42. Perkenalkan nama saya Arga Rizky Pratama dengan NIM akhir 56. Perkenalkan, nama saya Prima Adi Wijaya dengan NIM akhir 26. Baik, terima kasih teman-teman. Di sini sebelum masuk ke materi intinya, ada sebab-sebab yang kami bahas. Yang pertama adalah pendahuluan mengenai tanah dan batuan. Kemudian yang kedua ada siklus batuan. Yang ketiga ukuran partikel. Yang keempat mineral lempung. Next. Yang kelima berat spesifik. Yang keenam analisis mekanis. Dan terakhir ukuran efektif, koefisien keseragaman, dan koefisien gradasi. Untuk materi pertama, pendahuluan bisa dijelaskan oleh rekan kami, Arga. Nah, pendahuluan yaitu tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat atau butiran mineral-mineral padat yang tidak tersementasi atau terikat secara kimia satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk atau yang berpartikel padat, disertai dengan padat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut.
ilmu mekanika tanah atau soil mechanics adalah cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat fisik dari tanah dan kelakuan massa tanah tersebut bila menerima bermacam-macam gaya. Baik, terima kasih Arga atas penjelasan yang telah diberikan. Kemudian materi selanjutnya di sini ada siklus batuan. Sebelumnya, berdasarkan asal-usulnya, batuan terbagi menjadi 3, yaitu batuan beku atau igneous rock, batuan sedimen, sedimentary rocks, dan batuan metamorf, metamorphic rocks. Di layar telah tertara ada gambar siklus batuan. Yang pertama itu dimulai dari magma. Izinkan saya menjelaskan secara singkat gimana sih siklus batuan tersebut. Yaitu magma mengalami proses siklus pendinginan, kemudian terjadi kristalisasi membentuk batuan beku. Nah, pada siklus ini ketika batu didorong jauh di bawah permukaan bumi, maka batuan dapat melebur menjadi magma. Kemudian selanjutnya, batuan beku tersebut mengalami pelapukan. Erosi terangkut dalam bentuk larutan ataupun tidak terlarut. Diendapkan, sedimentasi membentuk batuan sedimen. Ada pula dari batuan beku yang langsung mengalami perubahan bentuk menjadi metamorf saat siklus berlangsung. Pada siklus ini, batuan sedimen dapat mengalami perubahan baik secara kontak, dinamo, dan hidrotermik akan mengalami perubahan bentuk, yaitu melalui peristiwa metamorf menjadi batuan metamorf. Dan yang terakhir, batuan metamorf ini dapat mengalami pencairan ketika mendapatkan suhu yang tinggi dan kembali menjadi magma. Kemudian siklus batuan tersebut akan terulang kembali dari awal. Mungkin bisa di next. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku ini terbentuk dari membekunya magma cair yang terdesak ke bagian yang dalam sekali pada mantel bumi. Jenis batuan beku yang terbentuk karena mendinginnya magma tergantung pada beberapa faktor seperti komposisi dari magma dan kecepatan mendingin dari magma tersebut. Jenis batuan beku yang terbentuk karena mendinginnya magma tergantung pada beberapa faktor. Sesuai dengan prinsip reaksi Bowen yang menggambarkan urutan-urutan terbentuknya mineral batuan akibat mendinginnya magma. Di situ tertulis Bowen menggolongkan reaksi pembentukan tersebut menjadi 2 grup. Yang pertama itu rangkaian reaksi ferromagnesium tidak menerus, di mana mineral-mineral batuan yang terbentuk berlainan komposisi kimia dan struktur kristalnya. Dan yang kedua, rangkaian reaksi feldspar-plagioklas, di mana mineral batuan yang terbentuk mempunyai komposisi mineral yang berbeda, tetapi mempunyai struktur kristal yang sama. Di layar tertera gambar, itu adalah gambar rangkaian reaksi Bowen. Yang bagian kiri itu merupakan rangkaian reaksi untuk ferromagnesium tidak menerus, dan yang bagian kanan untuk rangkaian reaksi feldspar-plagioklas. Dan semakin bawah batuannya, daya tahan yang lebih tinggi terhadap pelapukan. Kemudian semakin ke bawah juga akan terjadi kristalisasi pada temperatur yang lebih rendah. Ini bisa di next. Untuk selanjutnya ada batuan sedimen. Batuan sedimen yang terbentuk, batuan sedimen ini terbagi menjadi 2, ada sedimen klastik dan sedimen non-klastik. Untuk sedimen klastik sendiri terbentuk dari pengendapan kembali detritus atau pecahan batuan asal yang dapat berupa batuan metamorf, batuan beku, atau bahkan batuan sedimen itu sendiri. Untuk contohnya ada konglomerat, breksi, sandstone, mudstone, dan shell. Dan sedimen non-klastik, batuan sedimen yang terbentuk dari proses kimiawi dan juga dapat terbentuk sebagai hasil proses organik seperti batu gamping, terumbu yang berasal dari organisme yang telah mati atau batu bara yang berasal dari sisa tumbuhan yang terubah. Contoh sedimen non-klastik ini ada karbonat, batu gamping, dolomit, limestone atau dolostone, rijang, atau chert. Next. Yang terakhir ada batuan metamorf. Untuk batuan metamorf ini adalah batuan yang terbentuk dari proses perubahan komposisi dan tekstur dari batuan akibat panas dan tekanan tanpa menjadi cair. Dalam peristiwa ini, mineral-mineral baru terbentuk dan membentuk tekstur batu metamorf yang berlapis-lapis.
pada tekanan dan panas yang besar sekali, batuan metamorf mencair menjadi magma dan siklus batuan berulang kembali. Untuk contohnya ada quartz, sekis, dan gneiss. Mungkin materi selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Pelapukan. Selanjutnya pelapukan. Suatu proses terurainya batuan padat besar jadi pecahan-pecahan yang lebih kecil, yaitu pelapukan mekanis dan pelapukan kimia. Pelapukan mekanis yaitu disebabkan oleh memuai dan menyusutnya batuan akibat perubahan panas dan dingin yang terus-menerus. Untuk pelapukan kimia, mineral batuan induk diubah menjadi mineral-mineral baru melalui reaksi kimia. Jenis pelapukan kimia yaitu oksidasi, karbonasi, hidrolisis, dan hidrasi. Selanjutnya ada transportasi dari produk-produk pelapukan. Produk-produk dari pelapukan itu dapat tetap tinggal di suatu tempat atau terbawa ke tempat lain oleh unsur-unsur pembawa seperti es, air, angin, dan gravitasi. Ini ada tanah residual, itu tanah-tanah yang terjadi oleh penumpukan produk-produk pelapukan hanya di tempat asalnya saja. Kemudian ada tanah yang terbawa, itu yang pertama ada tanah glasial, yang terbentuk karena transportasi dan deposisi oleh glacier. Tanah aluvial terbentuk karena terangkut oleh air yang mengalir dan terdeposisi di sepanjang aliran sungai. Ada tanah lakusrin, terbentuk karena deposisi di danau-danau yang tenang. Tanah marin, terbentuk karena deposisi di laut. Tanah aeolian, terbentuk karena terangkut dan terdeposisi oleh angin. Dan yang terakhir ada tanah koluvial, terbentuk oleh pergerakan tanah dari tempat asalnya karena gravitasi seperti yang terjadi pada saat tanah longsor. Next. Baik, saya akan melanjutkan tentang ukuran partikel tanah. Ukuran dari partikel tanah sangat beragam dengan variasi yang cukup besar. Tanah umumnya dapat disebut sebagai kerikil atau gravel, pasir atau sand, lanau atau slate, dan lempung atau clay tergantung pada ukuran partikel yang paling dominan pada tanah tersebut. Untuk menerangkan tentang tanah berdasarkan ukuran-ukuran partikelnya, beberapa organisasi telah mengembangkan batasan-batasan ukuran golongan jenis tanah atau soil separate size limits. Mungkin bisa dibantu untuk next. Seperti yang tertera pada tabel 1.3, di situ menunjukkan batasan-batasan ukuran golongan jenis tanah yang telah dikembangkan oleh berbagai organisasi seperti MIT, USDA, AASHTO, dan USCS. Langsung saja, menurut MIT, tanah disebut sebagai kerikil apabila memiliki ukuran butiran kurang dari 2 mm. Pasir ketika 2 sampai 0,06 mm, lanau ketika 0,06 sampai 0,002 mm, dan lempung apabila lebih dari 0,002 mm. Lalu untuk USDA, kerikil sama seperti MIT digolongkan sebagai kerikil apabila ukuran butirannya lebih besar dari 2 mm, lalu digolongkan sebagai pasir apabila 2 sampai 0,05 mm, digolongkan sebagai lanau apabila memiliki ukuran 0,05 sampai 0,002 mm, dan lempung apabila kurang dari 0,002 mm. Lalu menurut organisasi AASHTO, digolongkan sebagai kerikil apabila memiliki ukuran 76,2 sampai 2 mm, digolongkan sebagai pasir apabila memiliki ukuran 2 sampai 0,075 mm, digolongkan sebagai lanau apabila memiliki nilai 0,075 sampai 0,002 mm, dan digolongkan sebagai lempung apabila memiliki ukuran kurang dari 0,002 mm. Lalu yang terakhir ada menurut Unified Soil Classification System, digolongkan sebagai kerikil apabila memiliki nilai besaran sebesar 76,2 sampai 4,75 mm, digolongkan sebagai pasir apabila memiliki ukuran 4,75 sampai 0,075 mm,
dan digolongkan sebagai lanau atau lempung apabila memiliki tekstur yang halus yaitu kurang dari 0,0075 mm. Bisa dibantu untuk next. Untuk menjelaskan lebih detail lagi, jadi kerikil, pengertian kerikil atau gravels adalah kepingan-kepingan dari batuan yang kadang-kadang juga mengandung partikel-partikel mineral, quartz, feldspar, dan mineral-mineral lain. Lalu pasir atau sand sebagian besar terdiri dari mineral quartz dan feldspar. Butiran dari mineral yang lain mungkin juga masih ada pada golongan ini. Lalu untuk golongan lanau atau silts, sebagian besar merupakan fraksi mikroskopis atau berukuran sangat kecil dari tanah yang terdiri dari butiran-butiran quartz yang sangat halus dan sejumlah partikel berbentuk lempengan-lempengan pipih yang merupakan pecahan dari mineral-mineral mika. Bisa dibantu untuk next. Lalu yang terakhir yaitu lempung atau clays, sebagian besar terdiri dari partikel mikroskopis dan submikroskopis atau tidak dapat dilihat dengan jelas bila hanya dengan mikroskopis biasa. Ia berbentuk lempengan-lempengan pipih dan merupakan partikel-partikel dari mika. Mineral-mineral lempung atau clay minerals dan mineral-mineral yang sangat halus lain. Untuk lebih detail mengenai golongan lempung atau clays akan dilanjutkan oleh rekan saya, Denayu. Oke, selanjutnya adalah mineral lempung. Mineral lempung merupakan senyawa aluminium silikat yang kompleks atau yang sangat rumit, terdiri dari satu atau dua unit dasar, yaitu silikat tetrahedra dan aluminium oktahedra. Setiap unit tetrahedra bersisi 4, terdiri dari 4 atom oksigen yang mengelilingi satu atom silikon. Kombinasi dari unit-unit silikat tetrahedra tersebut membentuk lembaran. 3 atom oksigen pada dasar setiap tetrahedra tersebut dipakai bersama dengan tetrahedra yang lainnya secara bersebelahan. Unit-unit oktahedra yang memiliki 8 sisi terdiri dari 6 gugus ion hidroksil atau OH yang mengelilingi sebuah atom aluminium. Dan kombinasi dari unit-unit hidroksi aluminium berbentuk oktahedra itu membentuk lembaran oktahedra. Next. Selanjutnya langsung ke mineral kaolinit. Mineral kaolinit terdiri dari tumpukan lapisan dasar lembaran-lembaran kombinasi silika gypsite seperti pada gambar di samping. Nah, tumpukan lapisan-lapisan tersebut diikat oleh ikatan hidrogen atau hydrogen bonding. Mineral kaolinit berwujud seperti lempengan-lempengan tipis, masing-masing mempunyai ketebalan 1000 sampai 20.000. Dan ketebalan dari luas permukaan kaolinit per unit massa adalah kira-kira 15 meter kuadrat per gram. Next. Selanjutnya, pada lempung-lempung yang kering, muatan negatif di permukaan dinetralkan oleh adanya exchangeable cation, ion-ion positif yang mudah berganti dengan yang lainnya, seperti ion Ca++, Mg++, Na++, dan Ka+, yang mengelilingi partikel lempung tersebut. Next, Cuk. Nah, gambar tersebut merupakan salah satu bagaimana diagram jarak dari partikel lempung dan konsentrasi ion bekerja. Jadi, ini berbanding lurus dengan ion negatif maupun ion positifnya atau anion dan kationnya. Next. Nah, kita lanjut ke molekul air. Molekul air yang berkutub 2 tersebut tertarik oleh permukaan partikel lempung yang bermuatan negatif dan oleh adanya kation-kation dalam lapisan ganda. Kemudian kation-kation tersebut menempel di permukaan partikel yang bermuatan negatif. Mekanisme yang ketiga dari tertariknya molekul ke permukaan partikel lempung ialah karena adanya ikatan hidrogen, di mana setiap hidrogen atom pada molekul air tersebut dipakai bersama oleh atom oksigen pada permukaan partikel lempung. Next. Nah, pada gambar tersebut merupakan bagaimana kation dan ikatan air seperti hidrogen bekerja. Mungkin materi selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya mengenai berat spesifik mineral penting. Nah, untuk berat spesifik mineral penting ini terdiri dari butiran padat yang sering dibutuhkan dalam berbagai macam keperluan perhitungan dalam mekanika tanah. Nah, jadi berat spesifik mineral ini umumnya terdapat pada tanah yang sebagian besar mineral tersebut mempunyai berat spesifik berkisar antara 2,6 sampai dengan 2,9. Berat spesifik dari bagian padat tanah pasir yang berwarna terang umumnya sebagian besar terdiri dari kuarts yang dapat diperkirakan sebesar 2,65. Dan untuk tanah berlempung atau berlanau, harga tersebut berkisar antara 2,6 sampai 2,9. Nah, di sini ada tabel yang mengenai berat spesifik setiap mineral, mulai dari kuarts di kisar 2,65, kaolinit di 2,6, ilit di 2,8, dan yang terakhir olivin mencapai 3,27 sampai 3,37. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa disambung teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada analisis mekanis tanah. Analisis mekanis dari tanah adalah penentuan variasi ukuran partikel yang ada pada tanah. Ada dua cara yang umum digunakan untuk mendapatkan distribusi ukuran-ukuran partikel tanah, yaitu yang pertama ada analisis ayakan untuk ukuran partikel yang berdiameter lebih besar dari 0,075 mm, dan yang kedua ada analisis hidrometer untuk ukuran partikel dengan diameter lebih kecil dari 0,075 mm. Analisis ayakan. Analisis ayakan adalah mengayak dan menggetarkan contoh tanah melalui satu set ayakan, di mana lubang ayakan tersebut makin kecil secara berurutan. Mula-mula contoh tanah dikeringkan terlebih dahulu, kemudian semua gumpalan-gumpalan dipecah menjadi partikel yang lebih kecil, lalu baru diayak dalam percobaan di laboratorium. Setelah cukup waktu untuk mengayak dengan cara getaran, massa tanah yang terakhir pada setiap ayakan akan ditimbang. Lalu selanjutnya ada analisis hidrometer. Analisis hidrometer didasarkan pada prinsip sedimentasi atau pengendapan butir-butir tanah dalam air. Bila suatu contoh tanah dilarutkan dalam air, partikel-partikel tanah akan mengendap dengan kecepatan yang berbeda tergantung pada bentuk, ukuran, dan beratnya. Kecepatan mengendap dari partikel-partikel tersebut dinyatakan dalam hukum Stokes. Dalam laboratorium, pengujian hidrometer dilakukan dalam silinder pengendap yang terbuat dari gelas dan memakai 50 gram contoh tanah yang kering di oven. Analisis hidrometer sangat efektif untuk digunakan memisahkan fraksi tanah halus sampai dengan ukuran kira-kira 0,51 mm. Lalu selanjutnya ada kurva distribusi ukuran butiran. Dari hasil analisis mekanik, baik itu ayakan atau hidrometer tadi, umumnya digambarkan dalam kertas semi-logaritmik yang dikenal sebagai kurva distribusi ukuran butir. Diameter partikel digambarkan dalam skala logaritmik dan presentase dari butiran yang lolos ayakan digambarkan dalam skala hitung biasa. Bila mana hasil dari ayakan dan analisis hidrometer digabung, discontinuous akan timbul dalam rentang di mana kedua grafik saling bertumpangan. Next. Selanjutnya adalah efektif koefisien keseragaman dan koefisien gradasi. Diameter kurva distribusi ukuran yang bersesuaian dengan 10% yang lebih halus ayakan didefinisikan sebagai ukuran efektif atau D10. Koefisien keseragaman diberikan dengan hubungan CU sama dengan D60 per D10, di mana CU koefisien keseragaman, D60 adalah diameter yang bersesuaian dengan 60% lolos ayakan yang ditentukan dari kurva distribusi ukuran butiran. Next. Yang selanjutnya adalah koefisien gradasi dinyatakan sebagai CC sama dengan D30 kuadrat per D60 kali D10, di mana CC adalah koefisien gradasi, D30 adalah diameter yang bersesuaian dengan 30% lolos ayakan. Selanjutnya adalah kurva. Kurva 1
mewakili suatu tipe tanah di mana sebagian besar dari butirannya mempunyai ukuran yang sama, dinamakan tanah bergradasi poorly graded soil. Kurva 2 mewakili tanah di mana ukuran butirannya terbagi merata di dalam rentang yang lebar dan dinamakan tanah bergradasi baik atau well graded. Tanah bergradasi baik akan mempunyai koefisien keseragaman lebih besar dari 4 untuk kerikil dan 6 untuk pasir. Dan koefisien gradasi antara 1 dan 3 untuk kerikil dan pasir. Suatu tanah mungkin mempunyai kombinasi dari 2 atau lebih fraksi dengan gradasi yang sama. Jenis tanah tersebut diwakili oleh kurva 3 yang dinamakan tanah bergradasi senjang atau gap graded. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasan yang telah disampaikan. Terima kasih kepada Bu Rina sebagai pengampu kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.